Jadi biasanya saya selalu berdoa untuk setiap musim yang khusus. Dan waktu mau masuk Chinese New Year kemarin, saya doa. Saya tanya sama Tuhan, apa yang harus aku sampaikan? Ada nggak pesan yang khusus yang engkau suruh aku sampaikan? Dia tunjukkan saya vision, dia tunjukkan saya penglihatan. Penglihatan yang saya lihat itu penglihatan yang menurut saya unik dan dahsyat. Siapa yang udah lihat akan videonya? Udah lihat videonya ya? Tahu nggak artinya kira-kira apa? Keren nggak itu videonya? Itu penglihatan yang saya lihat, puji Tuhan, pas. Bisa diilustrasikan semuanya pas dengan apa yang saya lihat. Saya pikir kuda api, ya udah kuda api aja gitu. Tapi yang saya lihat adalah, saya melihat seekor kuda hitam. Kuda hitam itu dipenuhi dengan api. Api di sekujur tubuhnya. Dan kuda hitam ini meringkik. Mungkin karena kepanasan kali ya. Karena kepanasan. Kayak dia terbakar gitu kuda apinya ya. Dia meringkik. Dia dipenuhi api. Dan dia berlari terus ke depan dengan lari dengan lebih cepat lagi. Apa yang dia lari, saudara? Tempat di depannya ternyata ada cahaya. Dan kalau saudara lihat, begitu dia sampai cahaya itu, dia melewati yang namanya gurun, melewati yang namanya padang gurun, melewati yang namanya gunung, melewati yang namanya api, melewati pokoknya sesuatu keadaan yang tidak enak. Dan waktu dia ke depan, dia larinya ke depan. Waktu dia lari ke depan dan dia lari cepat. Kalau saudara lihat gambarnya, saudara lihat videonya, semakin dia lari cepat, semakin apinya semakin apa saudara? Mengecil. Sampai akhirnya dia sampai di tempat di depannya itu ada yang seperti kayak sinar, cahaya. Dan api itu padam. Dia tepat sampai ke tempat yang penuh kemuliaan Tuhan. Dan Roh Kudus kalau pada saya bahwa God said many black horses tahun ini. Banyak kuda-kuda hitam di tahun ini akan datang sebagai new champion. Banyak kuda hitam tahun ini akan datang sebagai juara-juara kehidupan yang tidak terduga. New champion. Katakan new champion. Katakan juara yang tidak terduga. Saya berdoa itu adalah Anda dan saya. New champion through the trial and fire. Melalui yang namanya pencobaan dan api. Dan mereka akan melihat apa saudara? Light and glory of God. Saya melihat vision itu buat saya pribadi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lewati dari bulan Februari sisa sampai Desember. Tapi saya tahu Tuhan dalam nama Yesus. Saya akan sampai ke tujuan. Dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Saya melihat akan glorinya Tuhan. Saya melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Dan semua yang namanya trial, semua yang namanya pencobaan, semua yang namanya goncangan, semua yang namanya proses kehidupan. Waktu saya bertemu dengan cahaya itu, waktu saya bertemu dengan light itu, waktu saya bertemu dengan true light itu, maka semua api itu akan padam. Wow, dahsyat. Katakan amin. Anda perlu punya video itu. Anda bisa ambil itu, gak jadi masalah ya.
Karena itu memang istilahnya penglihatan yang Tuhan berikan pada saya untuk saya bagi sama saudara. Supaya saudara menyadari bahwa Dia sedang berbicara pada kita pada malam ini. Di malam Imlek, di malam Chinese New Year. Saudara harus tahu satu hal. Di dalam setiap musim tertentu, ada berkat di dalamnya, tapi juga ada kutuk di dalamnya. Ada yang Tuhan mau lakukan dan Tuhan adakan, ada yang setan juga mau lakukan. Ngerti maksudnya saudara? Dan kita malam ini berkumpul, kita mau katakan dengan Tuhan malam ini, kita mau membatalkan setiap kutuk-kutuk. Kutuk-kutuk. Kutuk-kutuk apa, Pak? Kutuk-kutuk kuda api. Ya. Arti kuda ada sesuatu yang baik, tapi ada sesuatu yang jelek. Kutuk kuda api. Yang setan mau buat yang namanya pencobaan, trial, proses dalam kehidupanmu yang berulang-ulang. Saudara kalau lihat kuda api, wah kelihatannya keren gitu kan gitu. Kelihatan kalau dilihat keren. Saudara menghadapi masalah seperti yang namanya pencobaan api kayak gitu saudara. Nggak keren saudara. Saudara bisa, maaf, bahkan nggak kuat bisa meninggalkan imanmu. Tapi malam ini, Dia berkata pada saya, sekalipun ada sesuatu yang harus dihadapi, tapi ketika kita bertemu dengan kemuliaan Tuhan, kita bertemu dengan cahaya Tuhan, kita bertemu dengan terang Tuhan, maka semua api itu akan padam dalam nama Yesus. Katakan amin. Wow. It's powerful. Nah, saya menyampaikan pesan itu kapan? Saya menyampaikan pesan itu 1 hari yang lalu, kemarin kan. Nah, tadi subuh, saudara kalau punya Alkitab yang namanya YouVersion, ya, saudara kalau punya Alkitab namanya YouVersion, ya, renungan subuh tadi, ya, sampai hari ini sih masih, ya, ada yang punya YouVersion Bible YouVersion, oke? Saudara lihat, hari ini tentang guide scripture-nya tentang apa? Tentang tema firman yang diucapkan tentang apa, saudara? Tentang the knowledge of the glory of the Lord. Sesuai dengan tema daripada puasa kita kemarin 21 hari, Habakuk 2 ayat 14. Kebetulan atau tidak? Kalau jadi yang mengingatkan saya waktu YouVersion ini orang lain, ya. Bukan saya. Jadi bukan saya istilahnya ngepas-ngepasin, bukan. Saya sudah buat yang namanya pesan yang Tuhan mau sampaikan untuk penglihatan tentang yang namanya Fire Horse, ya, untuk Chinese New Year. Dan subuh saya mendapatkan akan pesan pendek dikatakan, coba lihat Bible YouVersion, ya, Holy Bible YouVersion. Tentang apa hari ini? Dan ternyata tentang apa, saudara? Betul ya, yang sudah buka ya, the knowledge of the glory of the Lord. Kebetulan atau tidak? Habakuk 2 ayat 14. Artinya, waktu saya mengiyakan dengan Tuhan, Tuhan ya Tuhan, aku ganti tanggal 17 Februari pesan pada malam ini. Prophetic Night, saya ganti malam ini untuk saya sampaikan kepada anak-anak Tuhan pada malam ini. Subuh tadi, seorang hubungi saya, dan dia mengingatkan saya, coba lihat apa yang ada di YouVersion hari ini. Dan saya lihat, saya kaget. Temanya tentang Habakuk 2 ayat 14. Knowledge of the glory of the Lord. Berarti konfirmasi dengan vision yang saya lihat
yang saya pasang di sosial media. Ngerti nggak maksud saya? Berarti saya tahu saya lulus dalam melukiskan itu. Saya lulus di dalam menggambarkan itu yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang melalui sosial media. Anda harus tahu loh, lukisan profetik aja. Seorang yang melukis profetik gitu kan. Seorang menggambarkan profetik. Ketika itu diurapi oleh Tuhan dengan luar biasa. Makanya kalau saya menggambarkan yang namanya desain, walaupun saya cover daripada acara apapun, orang yang menjadi pendesain saya harus sabar, harus rendah hati. Kalau enggak pasti akan ganti. Apabila perlu, kalau enggak ada, misalkan paling kasar ya, saya ini bisa ngerjain apapun, saudara. Gulung kabel saya bisa. Jadi pemimpin itu harus bisa semuanya. Jadi tidak hanya bergantung kepada orang lain. Itu yang Tuhan ajar pada saya. Sehingga dalam keadaan yang paling berat apapun, saudara yang sendirian, saudara bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu kreatif. Saudara akan bisa melakukan apapun yang walaupun saudara nggak bisa perfect, tapi saudara bisa melakukan itu. Dan saya katakan saudara pada malam ini, ketika saudara menerima knowledge of the glory of the Lord, hidup saudara saya itu akan sangat berbeda sekali. Saudara bisa punya kelemahan masih. Saudara bisa punya yang namanya kedagingan. Saudara punya yang namanya sifat marah. Masih bisa egois. Masih bisa punya hawa nafsu. Tapi semakin lama semakin terkikis. Ngerti saudara? Semakin terkikis. Kenapa? Karena saudara semakin dekat dengan cahaya kemuliaan Tuhan itu. Jadi kuda yang saudara lihat yang dipenuhi dengan api itu, yang dia meringkik itu, ternyata yang saya lihat dalam penglihatan kemarin adalah kuda yang kepengen bebas daripada apinya. Bukan kuda api yang, wow aku kuda api. Kuda yang ingin bebas daripada apinya. Dan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau saya lanjutkan gambarannya saudara, itu saya melihat lebih detail lagi, tapi saya belum lukiskan itu. Itu kuda itu akan dituntun di dalam kemuliaannya lebih terang, melewati tempat-tempat yang baru, melewati tempat yang penuh dengan sesuatu yang kalau dilihat itu benar-benar sejuk banget. Dan dia akan ketemu dengan kuda-kuda yang lain. Dia akan ketemu dengan kuda-kuda yang lain yang mereka telah bebas daripada fire itu. Kuda bicara tentang apa? Kekuatan. Kuda bicara tentang satu karakter. Dan tidak kebetulan di malam ini ada fenomena alam yang saya tidak tahu kapan terjadi antara Chinese New Year dijadikan dengan yang namanya gerhana matahari cincin. Bisa bertepatan. Dan malam ini ketika saya menyampaikan pesan ini, saudara yang percaya, malam ini engkau menerima dimensi yang baru. Sesuatu yang profetik yang disampaikan malam ini, dan Tuhan telah memberikan rahasia pewahyuannya, akan mengubah segala sesuatu. Katakan amin. Nah, waktu saya melihat gerhana matahari cincin malam ini, tangkap perkataan saya hari ini. Dengar baik-baik. Saudara dan saya sedang masuk dalam dimensi revelation yang baru dari pewahyuan Tuhan yang Tuhan akan singkapkan buat hidupmu dan akhirnya buat hidup orang lain. Katakan amin. Saudara, kepercayaan daripada Chinese, sadar nggak? Yes Lord. Tahun ini, ya, kalau orang-orang kepercayaan yang mereka
menyadari bahwa tahun ini mereka akan ngunjungin kuburan kan, yang namanya Qingming, ya kan? Bisa bertepatan dengan Paskah. Kuburan, Paskah, artinya kebangkitan Yesus. Betul nggak? Lah, aku tahu kayak gini dari mana? Ya nggak tahu, kayak ada rahasia yang dibukakan aja sama Tuhan. Jadi saudara harus tahu bahwa ada Spirit of God, tapi ada Spirit of Evil. Ngerti? Nah, saya nggak mengatakan saudara ada yang mungkin tanya, Pak, bolehkah Pak saya pergi ke kuburan atau gimana pun? Saya nggak bahas tentang hal itu. Kalau saudara hanya ingin untuk hanya melihat, berkunjung, ya, atau bersihin gitu, tapi bukan berdoa, ya, tapi apapun tanya sama Roh Kudus. Waktunya kapan? Timeline-nya kapan? Saya tadi malam seperti Tuhan bilang gini sama saya. Kamu sadar nggak? Oh iya. Satunya kuburan. Kalau kuburan di bawah kan. Satunya yang namanya Paskah, Passover. Passover itu apa? Naik, bangkit. Bersamaan. Yes Lord. Nah, saudara tahu nggak? Ring of Fire itu juga istilah yang bicara sesuatu yang berhubungan dengan apa, saudara? Daerah yang dikelilingi oleh gunung berapi. Negara yang paling banyak dikelilingi oleh gunung berapi siapa? Kita berdoa di dalam nama Yesus. Semua kutuk-kutuk kuda api tidak akan pernah mendatangi kami. Semuanya yang ada di live ini, di recording ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara tahu nggak, kuda api, bicara tentang kuda merah, itu bicara juga tentang apa, saudara? Tentang apa, saudara? Lambang kuda merah bicara tentang apa? Yang membuat tidak damai sejahtera, membuat kemarahan, membuat sakit hati, membuat kecewa, membuat saudara negatif, membuat saudara ingin menghancurkan orang lain, membuat saudara ingin menjatuhkan orang lain, membuat saudara ingin untuk menyalibkan orang lain, membuat saudara ingin mengkhianati orang lain, membuat saudara supaya saudara panas hati dan saudara tidak pernah sadar. Saudara mengeluarkan kata-kata yang sia-sia dan bisa menghancurkan sesuatu dalam sekejap. Itu ulah daripada kuda api atau kuda merah. Dan malam ini dalam nama Yesus, semua kutuk kuda merah, semua kutuk kuda merah yang ada di Wahyu, juga yang ada di penanggalan Chinese New Year saat ini, dalam nama Yesus kami sepakat, kami patahkan, kami hancurkan, kami patahkan, kami hancurkan, kuasai kami hancurkan di dalam nama Yesus. Katakan amin. Roh Kudus tunjuk kepada saya. Salah satu api yang membakar kuda hitam adalah emosi, adalah dendam, kemarahan tersembunyi. Malam ini waktu saudara mendengar ini, bereskan saudara. Kalau engkau tahu ada potensi jahat dalam dirimu, engkau nggak ada rencana, tapi engkau tidak sadar kau dipakai oleh iblis secara tidak sadar untuk menjatuhkan orang lain. Tuhan itu tunjukkan kepada saya gini, yang membuat orang tidak bisa masuk di 2028 itu salah satunya adalah karena menyimpan yang namanya kepahitan, menyimpan yang namanya kekecewaan, menyimpan yang namanya sakit hati, bahkan dendam, bahkan yang menjatuhkan orang lain, ingin menghancurkan orang lain. Saudara remove itu dari hidupmu malam ini. Karena apa?
Saudara ketika nanti berlari, saudara tahu nggak? Waktu Tuhan tunjukkan saya supranatural, itu ketika kuda itu berlari. Kenapa kudanya nggak bisa berlari? Karena kebanyakan beban, kebanyakan barang yang dipikul. Yes, Lord. Tapi waktu dia berlari, saudara, dia berlari kenceng, saudara. Itu berarti bebannya ringan. Berarti hatimu bersih. Waktu hatimu bersih, saudara, saudara lari. Ngerti, saudara? Saudara lari. Waktu saudara lari, saudara, bahkan saya melihat itu seperti kayak larimu itu benar-benar seperti kayak terbang. Sesuatu yang bicara tentang spiritual supranatural. Berarti bicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupanmu, kau mengatasi dengan cara yang tidak masuk akal. Cara yang unusual. Cara yang di luar daripada pikiran kita. Tapi kita sudah melatih dari hari-hari ini. Kita sudah melatih dari waktu-waktu ini. Katakan amin. Terus Tuhan bilang sama saya gini. Bilang sama anak-anakku. Jangan banyak mengatakan kata-kata kecewa dengan seseorang. Atau marah. Atau kepahitan. Kau ulang-ulang. Di dalam kejadian yang sama. Kamu ulang. Tiba-tiba iblis akan menyusupkan benih yang justru membuat engkau untuk berlari itu lamban. Karena kebanyakan beban. Kebanyakan pikiran. Harusnya lari dengan tanpa beban. Tapi beban. Dan akhirnya bisa berakibat sesuatu yang negatif. Bagi orang lain maupun untuk diri sendiri. Dan Tuhan katakan, tinggalkan malam ini dalam nama Yesus. Tinggalkan malam ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terakhir, ini pasti saudara suka. Apa yang akan terjadi di tahun kuda api ini? Ini yang salah satu Tuhan singkap pada saya. Sekarang saya mau tanya pada saudara. Sebelum pemilihan presiden, di mana Pak Prabowo naik jadi presiden, saya sempat nyampaikan tentang kelapa sawit nggak? Belum jadi loh presidennya. Anda udah jadi saksi ribuan orang Anda mendengar hari itu. Cari cuplikannya, pasti saudara bisa dapatkan. Saya nyampaikan tentang kelapa sawit nggak? Betul? Apa yang terjadi hari ini? Tarif 0%. Sawit Republik Indonesia dapat karpet merah di Amerika. Apapun orang bilang, wah itu nanti ada strategi, ada apa. I don't care. Tapi roh Tuhan menyingkapkan saya, dia menunjukkan saya tentang kelapa sawit. Betul nggak? Tuhan sudah kasih tahu saya melalui akan revelation-nya. Sebelum presiden naik. Dan Anda mendengar loh. Bukan saya ngada-ngadain. Ada kesaksiannya semuanya. Anda bisa bersaksi. Betul? Yes, Lord. Aku nggak tahu kenapa Kudus baru ngomong sama saya ini. Saya tidak tahu. Ada orang yang hari ini berhubungan dengan proyek-proyek berhubungan dengan kekayaan alam, yang berhubungan dengan minyak kelapa atau minyak sawit, saya nggak tahu, saya baru melihat seperti kayak minyak, tapi ini seperti kayak minyak yang ada hubungan dengan kelapa. Saya berdoa engkau diberkati dalam nama Yesus.
Saya berdoa engkau akan diberkati dalam nama Yesus. Saya berdoa engkau akan diberkati. Waktu berapa tahun lalu saya menyampaikan bahwa orang terkaya di Indonesia nomor 1, nomor 2 tidak akan diisi oleh rokok lagi tapi oleh kekayaan alam. Ingat itu? Tahun berapa itu? Dari tahun berapa itu saya nyampein itu? Udah lama itu ya? Udah lama ya? Terjadi atau enggak? Dan waktu saya menyampaikan itu saya mengatakan terjadi pergantian shifting. Saya udah agak lama sih, agak lupa sih ngomongnya apa. Makanya kalau saya biasa kalau udah bergerak menurut arah Roh Kudus gitu, nggak bisa tebak apa yang diomongin gitu. Itu memang prophesy. Itu memang vision 2023 ya. 2022 nggak salah saya sudah sampaikan juga itu. Ya. Nah, 2026 ini saudara. Sekarang saya sampaikan akan vision ya. Saya sampaikan vision malam ini yang saya lihat. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. 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 Saya melihat ada pintu dan pintu itulah pintu kayu. Pintu kayu yang sudah tua sekali. Seperti pintu yang selama ini susah untuk dibuka. Tapi saya melihat di tahun ini pintu itu akan terbuka. Dan saya melihat ada peta dan saya tahu persis itu adalah negara ini, Indonesia. Seperti firman Tuhan Mazmur 24. Pintu yang berabad-abad tertutup akan terbuka. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Malam ini gak kebetulan kita berdoa hari ini. Kita bersama 700 orang di tempat ini. Kita berdoa untuk presiden kita yang hari ini sedang lawatan kunjungan ke Amerika. Yang akan bertemu dengan Presiden Trump atau sudah bertemu saya tidak pernah tahu. Tapi saya merasakan seperti Tuhan katakan berdoa buat beliau hari ini. Biar ada keputusan yang tepat, keputusan yang Tuhan benar-benar berbicara. Dan ada kesepakatan luar biasa antara negara Amerika dan Indonesia yang tidak memanipulasi Indonesia, yang tidak membodoh-bodohi Indonesia, yang benar-benar dengan ketulusan. Yes Lord. Di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan. Kesepakatan pembicaraan Tuhan. Kesepakatan dua pemimpin negara. Dan biarkan Tuhan sendiri yang membawa semuanya. Dahsyat dan ajaib dari Tuhan. Keputusan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Seperti firman katakan Tuhan, pintu-pintu gerbang yang selama ini Tuhan tidak bisa terbuka. Biar terbuka Tuhan. Terbuka di negara kami. Entah itu industri, entah itu perekonomian, dan biarkan itu juga menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang ada di live ini, yang ada di recording ini, yang mengerjakan di dalam nama Yesus. Terima kasih kami percaya bahwa setiap doa kami itu tidak ada sia-sia Tuhan. Kami sedang menabur doa di hadapan-Mu. Kami sedang menabur doa malam ini dalam nama Yesus.
Terus saya juga merasakan tahun ini kan tahun yang spesial. Karena kalau cari yang namanya kuda api lagi itu 60 tahun. Saya diingatkan Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 11. Yesaya 60 ayat 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam. Tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Katakan amin. Artinya apa? Orang yang mau belajar tentang kehidupan bersama dengan Roh Kudus, belajar mengenal Roh Kudus bukan dari kata orang, tapi mengalami Tuhan pribadi. Dalam proses kehidupannya, dia senantiasa, dia berjalan dalam arahan Roh Kudus. Dia berjalan dalam tuntunan Tuhan. Yang supranatural tiba-tiba akan terjadi karena engkau dibuktikan oleh Tuhan menjadi orang yang tekun, gigih, dan giat. Walaupun engkau seperti terbakar, badanmu terbakar, seperti kuda hitam itu terbakar, tapi DNA-mu tetap black horse. Black horse bukan yang ditulis di dalam Wahyu 6. Black horse yang dikatakan pemenang-pemenang yang tidak terduga. Pemenang champion daripada sorga. Champion daripada Tuhan. Championnya Tuhan. Firman Tuhan katakan, orang-orang yang seperti ini. Anda lihat kan? Penglihatan yang saya ditunjukkan, yang saya visualkan melalui akan sosial media, melalui akan video. Kuda itu begitu pas. Dia lari ke depan. Dan begitu dia sampai ke tujuan, dia lihat akan cahaya. Dia lihat akan glory of God. Dia lihat akan kemuliaan Tuhan. Itu api semuanya padam. Dan dia menang. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang ada di live ini, yang ada di recording ini, kita akan bersama-sama. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat glorinya Tuhan. Kita akan melihat terangnya Tuhan. Katakan amin. Waktu saudara melihat terangnya Tuhan, Yesaya 60 ayat 11 akan terjadi dalam kehidupanmu. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Kenapa? Karena ada perbendaharaan sorga akan datang dalam hidup saudara saya. Katakan amin. Karena ada persediaan dari Tuhan yang datang dalam hidupmu. Ada pelayanan malaikat-malaikat Tuhan yang menjagamu, menjaga kediamanmu, menjaga propertimu. Kenapa? Karena saudara sudah menyelesaikan pertandinganmu. Waktu saudara menyelesaikan pertandingan, saudara seperti kuda hitam itu. Saudara bebas daripada api itu. Karena yang menyinari engkau adalah terang yang sejati. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus sekali lagi saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus 1 menit. Haleluya.